Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hello Podcast. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan santri alumni Tebu Ireng, Kang Pepi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh ceritain sedikit pengalaman mondok di Tebu Ireng? Emang Kang Pepi itu asalnya dari mana sih? Saya asal dari Tasikmalaya. Oh, dari Tasik. Iya. Awal ke Tebu Ireng itu karena apa? Ya karena dulu kan ada saudara juga yang alumni sini, jadi ya orang tua saya langsung didaftarin ke Tebu Ireng. Oh, didaftarin ke Tebu Ireng. Hmm. Di sini udah berapa tahun Kang Pepi? Insya Allah udah 6 tahun lebih lah. 6 tahun, lama juga berarti ya? Iya, alhamdulillah. Oh, jadi pas itu ada saudara asal alumni sini kah? Iya, alumni Tebu Ireng juga. Saudara saya dari bapak saya orang Sukabumi. Oh, orang Sukabumi. Hmm. Berarti sini lama juga, lumayan lama juga. Iya, Sekarang lanjut kuliah di Unhas juga kan? di Unhas juga. Alhamdulillah saya ngambil prodi hukum keluarga. Oh, di hukum keluarga. Udah semester berapa Mas Pedi? Semester 1 baru masuk kemarin. Sebenarnya lulus tahun berapa sih? Saya lulus tahun 2021, habis keluar Alia. Saya nganggur dulu di Jakarta 1 tahun. Terus akhirnya mutusin lagi lanjut kuliah di Unhas. Lanjut kuliah di Iya. Unhas. Itu kalau awal mondok tuh perasaannya bagaimana? Kalau seorang santri baru nih awal kan dari SD nih, nggak tahu apa-apaan, tiba-tiba mondok itu gimana tuh perasaannya? Ya kalau perasaan saya sih ya agak sedih juga, karena kan namanya juga baru mondok, pasti kepikiran sama lingkungan rumah, sama kegiatan, jam segini lagi ngapain, jam segini lagi ngapain. Iya benar juga ya, benar. Emang itu mondok kemauan sendiri apa paksaan gitu dari orang tua? Ya kalau mondok sih alhamdulillah saya kemauan sendiri, soalnya saya dulu SD juga udah pesantren gitu. Oh, dari SD Iya, kan? dari SD alhamdulillah. Oh, pantesan gitu kan. Semangat gitu. Iya, semangat. Kalau di Tebu Ireng itu kegiatannya sehari-hari ngapain aja sih? Kalau sehari-harinya sih ya kalau seperti Dari habis pagi, subuh biasalah ngaji Al-Quran. Terus habis ngaji persiapan sekolah. Terus habis pulang sekolah itu biasanya ada ngaji juga, tapi ngaji Bandungan. Sunnah ya. Terus habis maghrib itu ngaji tahasus wajib itu. Habis maghrib. Nah terus lanjut habis isya itu juga ada kegiatan tapi sunnah bagi santri yang mau mengikuti ngaji kitab Bandungan. Jadi itu maksudnya kalau Bandungan ini terserah lah ya, mau terserah. diikutin apa enggak Sunnah gitu. lah. Sunnah. Katanya kan juga di Tebu Ireng nih ya. Biasanya santri-santri nih kan misalnya hujan pagi-pagi kan. Ini udah anak-anak santri kan biasanya mengharap buat tidak ngaji kan gitu kan. Nah, ini malah berhenti pas ngaji itu gimana? Apa di Tebu Ireng pernah kejadian juga kayak gitu dah? Sering kalau gitu Mas. Saya dulu ya seperti hujan dari jam 3 subuh nih ya, jam 3 subuh. Hujan, padahal itu hujan gede. Nah, terus habis itu begitu anak-anak mau berangkat sekolah, itu tiba-tiba hujan langsung berhenti dan cuaca langsung terang. Langsung itu ya? Langsung. Itu maksudnya mendekati waktu pas pengen mulai kegiatan sekolah? Iya, mulai pas begitu mau anak-anak mau berangkat sekolah itu langsung tiba-tiba awan menjadi terang. Memang aneh itu. Saya juga keberkahan kayaknya. Keberkahan pagi ya. Disuruh diwajibkan untuk sekolah. Kalau ngaji gimana malam? Ada juga tak? Kayak gitu kan? Sama. Nah dulu kan dari jam 5 sore padahal hujan deras kan, biasanya kalau seperti di rumah kan kalau hujan deras berhenti kan kadang-kadang sampai jam 10, sampai jam 12 atau bahkan sampai jam 1 baru berhenti. Nah kalau di Tebu Ireng ini jam 5 sore hujan, habis maghrib selesai sholat maghrib, hujan tiba-tiba berhenti juga. Berarti sama yang saya rasakan di sini ya? Iya. Kan biasanya kan hujan ya, kalau di daerah saya, di kampung saya di Depok kan, misalnya hujan dari jam 5, ini udah ketahuan deras nih ya, udah ketahuan deras banget, itu hujan tuh bakalan terus menerus, ya kan? Nah pas saya kesini tuh kok aneh gitu, tiba-tiba kan anak-anak ngarep, namanya gimana ya,
anak-anak muda lah Iya, gitu ya. Kalau ngaji mulu juga kan bosan Iya, ya kan. Yang ini mah cerita kita aja yang pengalaman. Nah, itu tiba-tiba berhenti. Lah, ini kok tiba-tiba berhenti begini? Orang Arab nggak ngaji, malah ngaji. Emang mantep banget deh. Sungguh hebat emang tuh. Emang biasanya kalau ngaji kitab itu apa sih, Pak? Ngajinya? Ya tergantung kan, kalau di Tebu Ireng ada tingkat-tingkatannya, ada fasoha, ustoa, ustobe, dan ulia. Nah kalau seperti tingkatan yang paling tinggi itu ulia. Nah sedangkan kitab yang dikajinya itu Fathul Mu'in. Itu paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau yang rendah itu maksudnya kayak gimana? Kalau rendah paling kayak Fathul Qorib, terus Nasoihul Ibad. Ya kitab-kitab fikih yang masih biasa awalan. Itu ditentukan misalnya naik kelas itu dari apa? Dari ntar kan setiap pengajian juga ada tesnya masing-masing. Dites dulu kita. Begitu seperti lulus ya naik tingkat berikutnya. Kalau seperti nggak lulus ya tetap ngendok di tempat pengajian yang dulu. Tapi pernah ada yang nggak lulus gitu? Ya contohnya saya sendiri, saya dari kelas 1 aliyah sampai kelas 12 itu saya mustobe terus. Yang tinggi apa tingkatan paling tinggi? Kuliah. Berarti ente ini tadi tingkatan yang berapa tuh? Ustobe itu masih dibilangnya masih lumayan, gak rendah banget lah gitu, masih pertengahan. Oh masih awalan lah gitu ya, masih awal. Kalau paling rendah itu kelompok C itu biasanya masih ngaji ikro, masih bimbingan. Awalan apa dari tadi yang tingkatannya? C, B, Ustobe, Ustoa, kuliah A, kuliah B. Oh, jadi banyak juga tingkatannya. Iya banyak juga. Banyak. Dikirain mah kan ngaji aja gitu kan. Ya. Tapi kalau ini sekolah tetap sekolah dah. Tetap sekolah. Tugas-tugas sekolah juga dikerjain juga gitu. Iya, tetap. Oh, jadi padat gitu kegiatannya. Iya, biasanya kalau santri itu bulan Ramadan itu ada kegiatan nggak sih, Mas Fer? Ya kalau seperti bulan Ramadan biasanya juga ada kegiatan ngaji kitab Sahih Bukhari, kalau nggak Sahih Muslim, dan banyak pengajian yang lain. Itu buat Tebu Ireng doang apa bebas dah? Kalau seperti untuk kampung, untuk masyarakat sekitar yang dibebasin cuman pengajian kitab Sahih Bukhari doang. Kalau yang seperti kitab-kitab yang lain itu khusus santri, soalnya udah ada kelompoknya masing-masing. Oh, udah ada datasnya lah ya masing-masing. Iya. Udah ada datanya. Kalau Bukhari itu berarti bulan puasa tuh? Iya, bulan puasa, khusus bulan itu puasa. Itu buat umum lah. Buat umum ya. Biasanya itu dari tanggal berapa dah? Pokoknya Hamin seminggu mau puasa biasanya pengajian Sahih Bukhari sudah dimulai. Sebelum puasa pengajian sudah dimulai itu Sahih Bukhari. Selesainya? Selesainya ntar pas pertengahan Ramadan. Itu katanya dapat ijazah juga ya? Iya. Ngaji gitu ya? Iya, dapat ijazah pasti. Biasanya yang ngajar ke Sahih Bukhari kayak gitu, Sahih Muslim siapa sih? Kiai Haji Kamuli. Oh, Kiai Kamuli lah. Iya. Itu langsung ijazah, iya, berarti langsung rentetan sanadnya itu kebahas ya? Nyampe ke Imam Bukhari ya? Itu kalau berarti emang santri kalau liburan nih bulan Ramadan itu perpulangan itu tanggal berapa? Berapa Ramadan? Tanggal tiap 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Itu udah pulang semua tuh? Iya. Tapi kalau kadang-kadang 17, kadang-kadang 20, ya nggak mesti dari pihak pondoknya kapan. Itu kalau perpulangan lagi ke sini nih kan misalnya, itu berapa di rumah itu berapa lama sih di rumah? Kalau seperti bulan Ramadan biasanya sih hampir 2 bulan lebih lah. Lumayan lama juga, alhamdulillah. Iya, lumayan lama. 2 bulan. 2 bulan lebih. Biasanya kan ya, nih yang saya rasakan sebagai santri ya. Ketika kita di sini males banget pulang kan? Iya. Nah, ketika kita di rumah males banget lagi balik ke sininya. Apa sih maksudnya kayak semangat buat balik lagi ke pondok itu buat santri-santri lain kan gitu yang di rumah nih yang baru pertama kali mondok itu bagaimana, Pak? Ya, itu sih ya kita harus mandangnya kita mau menimba ilmu kan, nyari ilmu lagi. Ibarat itu kayak ada galon yang udah kosong airnya, terus tiba-tiba diisi dengan full. Oh, berarti
emang tuntutan lah, Iya, tuntutan ilmu gitu ya. tuntutan seorang anak untuk mencari ilmu di pondok pesantren. Lagi pula di rumah juga pasti berisik orang tua. Iya, iya, pasti kan kita ya tahu lah. Jadi omongan terus kan, diomongin terus. Makanya. Berarti banyak banget kalau misalnya ada itu males banget pulang ya. Padahal kita kan udah, maksudnya kalau udah di sini nih kayaknya males pulang. Nah kita di rumah tuh males banget pulang. Bener kayak gitu ya? Iya, benar. Rata-rata sih gitu ya. Oh, yang kalau bulan Desember gitu, bulan-bulan yang semester awal gitu ada liburan gak sih biasanya? Ada, yaitu cuman paling 2 minggu doang. Itu pun jarang, maksudnya ya jarang diliburkan sama pondok. Oh, jarang. Iya, jarang. Tapi ada gitu. Ada. Misalnya itu pada pulang apa emang di pondok aja? Di Kebanyakan. pondok. Rata-rata sih kalau seperti liburan Desember biasanya anak-anak santri itu ya biasa main-main kan, soalnya nanggung juga kalau pulang cuma 2 minggu doang ya. Oh, jadi rata-rata santri memutuskan untuk main ke rumah temannya atau sama siapa. Emang boleh tak keluar gitu, nggak didata? Enggak kan, soalnya udah di luar lingkup pesantren, jadi itu ya bebas anaknya. Oh, jadi terserah lah ya gitu. Ya, soalnya udah pesantren sudah tidak ada tanggung jawab ketika santri udah di luar pondok. Oh, iya. Itu kalau misalnya kita telat pulang ya, itu ada takzir gak sih? Hukuman tersendiri buat santri yang telat pulang misalnya kan gitu kan? Itu ada gak sih kalau di Tubuh Ireng ini? Ya biasanya sih ada, paling ya biasa itu Apa? digundul itu. Banyak berarti ya kalau Banyak, ya. takzir gitu. Banyak. Sekarang santrinya banyak juga berarti di Tubuh Ireng. Alhamdulillah banyak. Kalau mandi gimana Mas Pepe? Kalau mandi ya biasa, ya ada kadang-kadang satu WC untuk 3 orang, 4 orang. Itu kalau seperti udah mepet, yang namanya juga santri kan ya. Iya. Pasti kayak anduk, sabun, baju, sarung itu pasti Hilang banyak. sepemakaian. Jadi banyak banget gitu ya pakai. Ya. Satu sabun bisa 5 orang gitu ya. Bisa. Biasanya kalau saya di pondok nih ya, misalnya itu kita kan ngantri nih. Biasanya gayungnya itu kan ditaruh tuh. Ya. Kita simpen gayung di atas, ada sabunnya. Pas begitu kita mau ke WC, udah pada hilang. Aduh, itu yang kasus tuh Iya, itu. yang sulit itu. Akhirnya kita mandi bebek kan, nggak pakai apa-apa. Cepet banget gitu Iya. ya. Gak pakai apa-apa, udah mana persiapan telat gitu. Iya. Kan. Waduh kacau. Yang terus ya nih, yang saya dengar kalau di Tubuh Ireng ini ada silat ya. Mas? Alhamdulillah ada, iya. Itu silat apa kalau boleh tahu? Nama pencaksilatnya ialah NH Perkasya alias Nurul Huda. Pendirinya kalau boleh tahu siapa? Bapak Ki Haji Lamro As'ari. Beliau masih ada sekarang? Alhamdulillah masih ada, masih sehat. Alhamdulillah ya Allah. Semoga kita doakan Ya, panjang umur, amin, ya Allah. ilmunya manfaat Amin, lah. iya. Ya. Itu kalau latihan buat santri Tubuh Ireng doang apa buat semuanya dah kalau gitu? Apa? Ya kan, jadi sistemnya itu terbagi-bagi ranting lah, cabang lah istilahnya itu. Tapi rata-rata mayoritas yang ikut cuman santri, tapi ada juga yang ranting mana terus anak kampung ikut ada. Tapi rata-rata kalau seperti NH lingkup di pesantren Tubuh Ireng, rata-rata yang ikut santri. Itu mewajibkan apa kayak sunnah aja gitu? Sunnah itu pun juga khusus tingkat SLTA, kayak SMA, Alia. Oh, kalau SMP belum ya? SMP tes tidak diperbolehkan. Soalnya kenapa? Soalnya takut disalahgunakan. Betul. Takut dipakai sombong-sombongan. Karena sekarang kan semena-mena Iya, gitu, mentang-mentang mempunyai ilmu perguruan. Iya, orang sekarang kan banyak ini di luar ya, di luar itu oknum-oknum para Pancasila tuh yang rusuh lah, yang begini-begini tuh kan banyak ya. Banyak. Nah, seharusnya kita kalau mempunyai ilmu kayak gitu kan menjaga. Iya, benar kan? Menjaga itu buat, namanya juga buat jaga diri, Iya. menjaga. Nah, tapi sekarang banyak yang buat tawuran-tawuran itu. Waduh, gimana hati guru besarnya kan iya, gitu. sama udah mencoret nama baik kan. Nah, iya. Mencoret alma mater nama baik. Betul. Itu kalau misalnya tingkatannya ada sendiri tak? Tingkatannya juga ada, alhamdulillah. Yang pertama itu biasanya yang dari dasar itu tingkatan apa Mas Freddy? Dari dasar biasanya itu sabuk putih,
Nah, terus habis sabuk putih tingkatan kedua itu sabuk oranye atau kuning. Terus tingkatan selanjutnya hijau. Nah, tingkatan selanjutnya sabuk biru warga, pengajar, pelatih. Oh, itu paling tinggi lah ya. Enggak, kalau paling tinggi di perguruan pencaksilat NH Perkasa ini sabuk hitam. Itu tinggi. Paling tinggi. Itu dewan guru lah Ya, dewan guru. Oh, jurusnya banyak kan? Alhamdulillah banyak. Kalau yang juga. dasar apa aja sih jurusnya? Paling kayak kuda-kuda, rata-rata air, terus pukulan, tangkisan. Awalan berarti Ya, ya. awalan. Materi dasar lah. Bagaimana mengenal pencaksilat lah gitu. Iya. Nah, kalau misalnya gitu, kalau ini kan kita dari bawah ya, maksudnya dari awam banget. Itu sampai ke guru lah, dari guru lah sampai ke guru itu berapa lama sih prosesnya prosesnya? Kisaran 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Termasuk cepet juga ya? Iya, soalnya nggak kayak perguruan yang lain lah. NH Perkasa ini alhamdulillah termasuk cepat. Dari siswa menjadi pelatih itu termasuk cepat, alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu didirikan tahun berapa sih? 1982. 1982. Berarti sudah lama juga. Iya, sudah lama. Itu rantingnya udah banyak di mana-mana saja. Alhamdulillah sekarang udah menyebar ke seluruh Indonesia. Betul. Alhamdulillah berarti ya banyak. Iya, alhamdulillah. Dan apalagi membawa nama Tebu Irang kan. Nah, iya. Itu alumni kan juga banyak kan Iya, sekarang banyak ya. ya. Yang mengikuti NH Perkasa Iya. kan. Dan itu juga maksudnya silat ini kan buat menjaga diri kita Iya. juga kan. Itu ya penting lah, apalagi di masa zaman sekarang ini ya. kan banyak begal gitu. Iya. Tapi ya gimana ya, kita juga punya silat, maksudnya ada kan begal juga tuh kan yang kita ngelawan pesilat, begal yang meninggal katanya kita dipidana. Itu Iya. bagaimana tanggapan Mas Pip itu? Ya kalau seperti gitu makan harusnya emang dari dulu kalau namanya begal itu kalau tidak mandang perguruan, tidak mandang itu kan harus maksudnya harus wajib sampai itulah diberi pelajaran. Emang di perguruan tuh begitu ya kan? Iya. Yang salah lah. Iya. Tadi kan udah mau melukai kita duluan Iya, kan? iya. Dia mau melukai kita duluan, ya kita lawan. Iya. Apalagi kita tidak pakai apa-apa, senjata nggak ada apa-apa kan? Mereka mempunyai senjata, masa kita diem aja, bener Iya, kan? Jadi percuma kita Iya, silat. iya percuma. Ngapain ikut silat? Sama aja kita bunuh diri. Itu nyerahin nyawa. Iya, nyari nyawa. Kacau memang Kalau sekarang. seperti begalnya gak bawa apa-apa ya diem-dieman aja. Gak usah ngelawan. Tapi tidak mungkin sih sekarang kalau Iya, begal kayak sih. gitu. Sekarang nih ada kan banyak nih ya. Tanggapan Mas Pepi itu sekarang kan banyak oknum-oknum di pondok pesantren tuh, kayak yang kemarin berita yang di Jombang ini kan, yang terbaru kasus pencabulan kan buat santri. Nah, banyak kan sekarang orang tua yang takut untuk memondokkan santri kan. Itu bagaimana tanggapan Mas Pepi untuk orang tua tersebut dengan prestasikan dia tuh, persepsi orang tua itu, oh pondok tuh kayak gini, takut gitu. Padahal ceritain Mas Pepi itu kayak gimana? Ya kalau tanggapan saya sendiri, jadi sebagaimana kita sebagai orang tua, kita harus memilih pesantrennya terlebih dahulu. Melihatlah. Tapi insya Allah sekecil-kecilnya apapun, seterpencil-pencilnya apapun itu pesantren, itu pasti punya kebaikan masing-masing. Betul. Itu oknum-oknum Iya, saja ya. biasa oknum. Oh, jadi ya yang mau mondok tuh, karena kan sekarang pendidikan kan di luar tahu sendiri ya. Iya. Perkembangan zaman tuh Iya. bagaimana bikin otak rusak juga kan. Mendingan di pondok Di ya pondok, kan. ya. Di pondok ngaji ya kan. Ya walaupun di pesantren kita istilahnya sering tidur, suka gini, tapi Terjaga lah. terjaga lah. Betul. Soalnya dunia luar keras kan. Lebih keras Lebih daripada. keras ya. Oh, begitu bagus. Coba Mas Pepi semangatin buat santri-santri yang baru mondok, yang di pondok pesantren itu, coba semangatin untuk semangat mondoknya. Ya untuk adik-adik jangan putus asa dalam mencari ilmu, walaupun Anda tinggal dimanapun, Anda tetap harus mencari ilmu. Soalnya namanya ilmu itu tidak harus dengan belajar. Di luar pun kita menolong orang atau
meneliti apa itu namanya termasuk ilmu. Oke. Semangat jadi buat Tetapnya santri. semangat lah buat santri-santri yang baru baru mondok. mondok gitu kan. Jangan diambil hati, jangan diambil apa, tetap semangat soalnya kan masih ada pengurus, pembina yang menggantikan kedua orang tua kita. Pokoknya nikmatinlah di pondok pesantren itu ya kan. Insya Allah sampean semua kalau mondok di pesantren, apalagi di pesantren Tebu Ireng, banyak temennya dari ujung Nusantara sampai ujung manapun ada. Betul. Nah, jadi buat adik-adik santri yang baru mondok ya kan, semangat terus. Pokoknya jangan nikmatin aja dulu kan di pondok tuh, ngaji ngikutin. Kita merasa emang pas di pondok tuh kayak nggak bisa apa-apa. Udah nikmatin, ntar berasanya baru setelah pulang. Betul ya Mas Fethi? Nah, ntar pas sudah lulus tuh kayaknya berasa, oh iya dulu pengalaman kayak di pondok itu kayak gini kan. Jadi banyak pengalaman dan pengetahuan, dan kita juga banyak mengenal orang di luar. Betul gak? Jadi kita pengalaman kita melebihi mereka. Apalagi kita jauh dari orang tua kan gitu ya. Oke, sahabat Hello Podcast, sekian podcast saya dengan Mas Pepi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.